Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam menjalankan misinya, Dia pertama-tama memilih 12 orang murid, ya. Saya akan bacakan dari Markus pasal 3 ayat 14. Bunyinya demikian. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, ya, Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Zelot, ya, jadi Simon Petrus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, saudara, ini kan ditulisnya setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, sehingga dia tahu salah satunya Yudas itu yang mengkhianati dia. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa 12 murid? Mengapa memilihnya 12? Ya, dari satu segi memang suku bangsa Israel atau anak Yakub itu ada 12, ya. Anak Yakub 12 itu menjadi cikal bakalnya 12 suku, ya, bangsa Israel. Dan ke-12 dipilih 12 itu jadi ini menggenapi perjanjian lama, ya, menggenapi perjanjian lama. Ada Yakobus ada 12 anak laki-laki. Kemudian juga di dalam Wahyu 21 ayat 12 sampai 14 bahwa Yerusalem baru memiliki 12 gerbang dengan nama ke-12 suku Israel. Dan 12 dasar dengan nama ke-12 rasul. Ya. Ini menunjukkan bahwa kesinambungan rencana Allah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kemudian kita lihat juga untuk kepemimpinan kerajaan Allah, ya. Jadi ke-12 orang itu untuk pada waktu Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka pergi ke seluruh bangsa, ya, dan membaptiskan mereka itu. Jadi mulainya dari ke-12 rasul ini yang tersebar akhirnya ke seluruh dunia sampai sekarang kita juga menikmatinya. Kemudian saudara, bahwa 12 itu juga menunjukkan keteraturan, ya, keteraturan dalam kepemimpinan. Jadi saudara, pada waktu kita mengajar sebaiknya murid juga tidak lebih daripada antara 10 sampai 12 orang. Karena dengan demikian mudah berinteraksi dan juga mudah diatur pada waktu kita akan mengatur kelompok-kelompok, ya. Kalau 3, 4 kelompok. Kalau 4, 3 kelompok. Demikian. Jadi untuk membimbing, membina itu lebih mudah, ya. Nah, itu sebabnya jadi di sini dipilih 12 itu juga supaya memilih dari komunitas kecil ini, ya. Supaya mereka juga hubungannya erat dan pada waktu mengajar lebih mudah, dan juga pada waktu mereka membangun hubungan satu dengan yang lain juga lebih mudah. Jadi demikian, dari permulaan orang akan mencapai misinya. Seorang pemimpin itu perlu memilih orang-orang yang terdekatnya untuk menjadi tim, ya, dan juga untuk menjadi penerusnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa dalam pelayanan kami tidak bisa sendirian. Bahkan Tuhan Yesus juga memilih 12 murid
Biarlah Tuhan kami, orang-orang yang sudah mengikut Engkau, pada waktu kami menjadi pemimpin, kami juga akan memilih orang-orang yang dekat, yang dapat dibimbing, yang dapat diajar untuk menjalankan misi pengabaran Injil, misi Kristus di dunia ini. Tuhan, ajarlah kami untuk rendah hati, untuk dapat dipimpin dan juga dapat memimpin. Karena Engkaulah pemimpin kami. Kiranya Roh Kudus yang memenuhi kami, menolong kami untuk menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Berkatilah setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami juga rela dipimpin, kami juga rela menjadi pemimpin. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, jadi ada sedikit yang kita renungkan, juga kita menambah pengetahuan. Mungkin kebanyakan saudara juga sudah tahu, namun ada baiknya kita review ya, mengulangi lagi untuk mengingat dengan baik. Sampai jumpa pula, God bless you, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.